Salam Bapak Ibu semuanya. Hari ini hari Senin tanggal 10 November 2025. Puji Tuhan kita masih dapat bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Mengabaikan Nasihat Hambanya. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Saya mendengar kesaksian seorang bapak tentang pengalamannya ketika bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta Timur. Di daerah tersebut sering terjadi tawuran antar kelompok pemuda. Suatu hari kelompok pemuda di lokasi tempat bapak tersebut bekerja menyerang kelompok lawan yang lokasinya terletak di seberangnya. Tawuran begitu hebat sampai ada rumah yang dibakar, bahkan ada polisi yang tewas. Bapak itu berpikir bahwa suatu saat kelompok lawan akan menyerang balik lokasi mereka. Maka dia memberikan masukan kepada pimpinannya untuk mengamankan barang-barang berharga dan dokumen-dokumen penting. Namun, masukan dari bapak tersebut tidak ditanggapi oleh pimpinannya. Posisi gedung kantor bapak tersebut kebetulan ada di bagian depan. Dan di belakangnya ada workshop mereka yang terpisah dengan jarak 20 meter. Dia berpikir apabila gedung kantor mereka dibakar, maka kemungkinan besar workshop tidak ikut terbakar. Karena itu kepada tim kerja divisinya, dia menginstruksikan agar semua peralatan kantor yang berharga dan dokumen-dokumen disimpan di workshop. Saat pemindahan barang-barang tersebut sempat ada sentilan. Kok sampai ekstrim begitu ya, saking khawatirnya. Namun, bapak tersebut mengabaikannya karena hatinya percaya bahwa Tuhan telah mengingatkannya. Keesokan harinya, bapak tersebut ditelepon oleh pimpinan agar datang ke kantor. Dan apa yang dia khawatirkan benar-benar terjadi. Gedung kantor mereka terbakar habis. Anehnya, meskipun gedung kantor terbakar, namun area divisi bapak tersebut tidak terbakar sama sekali. Bahkan ada staf yang berkomentar, "Pak, lihat, ini ada tumpukan kertas dan korek api. Sepertinya gedung ini mau dibakar, tapi mereka gagal melakukannya." Hati bapak tersebut sangat terharu karena besarnya mujizat dan kuasa Tuhan yang dialaminya. Bapak tersebut dipanggil oleh pemilik kantor dan bertanya, "Kenapa kamu berdoa hanya untuk divisi kamu saja dan tidak berdoa untuk seluruh divisi?" Bapak tersebut hanya terdiam. Ia tidak pernah berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Dan bukankah sebenarnya ia sudah memperingatkan pimpinan namun diabaikan? Rasul Paulus juga pernah memperingatkan Julius, perwira Romawi yang mengawal perjalanan Paulus naik kapal menuju Roma agar menunda perjalanannya. Sebab Paulus melihat bahwa pelayaran mereka akan mengalami bahaya. Tapi Julius lebih percaya kepada nahkoda kapal daripada kepada Paulus. Julius mengabaikan peringatan Paulus dan terus berlayar sehingga akhirnya kapal mereka dihantam badai dan terkandas. Jangan mengabaikan peringatan dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena
Peringatan mereka pastilah peringatan yang baik dan positif. Dan siapa tahu itu adalah pesan Tuhan kepada kita secara pribadi. Kata-kata bijak, mendengarkan nasihat melalui orang-orang yang takut Tuhan akan menghindarkan kita dari bahaya dan masalah. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, ajar aku untuk tidak mengabaikan peringatan orang-orang yang takut akan Engkau, sehingga aku bisa terlepas dari bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.